Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di Aneka Elektronik. Kali ini servis TV Toshiba. Ini dia tipenya 32P 1400FJ. Menurut yang punya katanya ada suara tapi tidak ada gambar. Nanti kita coba cek saja. Ada suara nggak ada gambar nih ya, mungkin kemungkinan lampu LED-nya yang mati, bisa juga apa memang dari inverternya, bisa juga. Oke, kita bongkar saja dulu TV-nya, kita coba kita nyalakan. Oke, ini ya TV-nya, coba kita nyalakan saja dulu TV-nya, kita cokkan. Ini udah tak pasang ya untuk parabolanya. Lampu standby udah nyala, kita on kan saja. Ini ya udah hijau, udah start, tapi tampilannya nggak ada, maksudnya nggak, layarnya gelap. Nih ya, suaranya keluar itu ya, suaranya keluar, cuman gambarnya nggak ada. Terus kalau diperhatikan seperti ada remang-remang di layarnya, tapi kadang ada klip gitu ya, ada kedipan. Oke, kita bongkar saja dulu, kita cek ininya, apa memang lampu LED-nya yang mati bermasalah atau memang dari inverternya sendiri. Oke, kita bongkar dulu. Oke, ini ya TV-nya udah tak bongkar, isinya seperti ini. Yang pertama nanti kita coba cek tegangannya ya, di sini dia di soket yang menuju lampu LED-nya, apakah keluar, untuk memastikan apa lampunya yang bermasalah atau inverternya ya. Ini PSU sama inverternya jadi satu. Ini bautnya dia di sini. Ini dia ya bautnya. Nanti kita cek di sini untuk apanya, tegangan out ke lampunya. Ini dia soket ke lampu LED-nya ke dalam layar. Untuk model LED-nya dia model seri ya, di sini di seri. Jadi nanti kita tes saja tegangannya apakah keluar, maksudnya dipantau ya. Biasanya keluar sesaat terus turun lagi biasanya kalau yang model Protek dia. Kita langsung saja kita ini ya, kita nyalakan dulu sambil dilihat apanya, testernya kita perhatikan apakah sempat muncul, maksudnya keluar arusnya terus nanti turun lagi. Oke, kita tes saja di sini di pinggir-pinggir ya, pin ini soketnya di sini dia. Nah, sini sama sini. Kita colokkan dulu. Lampu standby-nya udah nyala, udah merah ya. Ini dia lampu standby-nya udah merah. Kita on kan pakai remote saja, sambil kita ukur tegangan out di soket ini apakah keluar atau tidak. Kita nyalakan. Oke ya, sepertinya nggak keluar karena mungkin apa, terprotek, mungkin lampu LED-nya, lampu layarnya ada yang mati. Kita bongkar saja untuk lampunya biar ketahuan. Oh ya, menurut yang punya katanya udah pernah dibolokkan juga. Terus kemungkinan ini lampu LED-nya yang bermasalah, makanya rencana nanti mau diganti satu set saja, sekalian semua yang baru. Oke, kita bongkar saja dulu untuk layarnya ya. Ini ya udah tak lepaskan ininya. Untuk teman-teman barangkali yang mau bongkar ya, perlu diperhatikan untuk ngelepas ininya nih ya, frame-nya depannya. Biasanya tadi apa,
lengket ke layar, ke panel, makanya perlu dilepas dulu. Dan hati-hati karena di sini modelnya pakai pengunci saja tanpa baut untuk bagian ini atasnya. Di sini dia. Terus kalau saya tadi pakai ini dia tak congkel pelan-pelan ya. Asal jangan sampai ke congkel ininya, takutnya ke layar atau panelnya. Terus tadinya juga lengket, ini udah tak pisahkan. Tadi pakai ini dia untuk apa lemnya dia. Karena lengket di frame sama antara ini dia layar atau ya kacanya ke panel. Sekarang kita tinggal angkat saja ya, ini udah dilepas. Oke, kita lepas saja dulu layarnya, kita pisahkan biar enak nanti. Oke, ini dia udah dibongkar. Sepertinya udah pernah ganti juga ini untuk lampu backlightnya, bisa dilihat nih ya. Ini tadi udah lepas satu, terus lubang apanya pun udah beda ya, udah di kembali. Memang udah pernah diganti berarti sebelumnya, tapi mungkin nggak awet. Ini dia. Oke, setelah pengecekan ada beberapa ini ya, lampu LED-nya yang mati. Ini tadi mati juga. Oke, nanti mau kita coba ganti saja satu set sekalian, maksudnya 3 lonjor ya, 3 batang ini. Yang aslinya ini ya bekasnya cembung. Nanti coba mau tak ganti yang model gini aja. Ini seperti yang di TV-TV LG, pakai cekung. Ini ya, untuk apanya? Lampunya sama 7 mata ya, 7 ini lampunya. Ini dia. Oke, kita ganti saja dulu semuanya satu set, maksudnya 3 batang sekalian. Terus nanti kita tes ya untuk voltnya. Kita ini juga nanti sekalian kita cek. Yang jelas untuk kalau ganti BL diperhatikan untuk suhu backlightnya, terus voltasenya perlu disesuaikan ya. Kalau memang inverternya udah bisa menyesuaikan mungkin nggak perlu ya, tapi nanti dicek saja biar benar-benar normal. Terus lampu LED juga biar dingin ya, nggak cepet panas. Masalahnya kadang ada yang lampu LED walaupun sama-sama 3 volt, terus sama-sama berapa kancingnya, kadang dipasang kadang kurang cocok ya, cepat panas dia, makanya cepat mati. Oke, kita langsung saja kita bongkar, kita lepas dulu yang bawaannya, baru nanti diganti semua. Terus nanti kita cek, nyalakan. Oke, kita bongkar dulu. Oke, ini ya udah tak pasang untuk penggantinya. Sekarang kita tes saja dulu, terus nanti kita cek tegangannya di masing-masing per batangnya, keluar berapa volt. Kita nyalakan dulu TV-nya ya. Lampu standby nya udah nyala, kita nyalakan saja ya, udah nyala. Sekarang kita ukur untuk tegangannya. Di sini terukur tegangannya 24 volt. Tadi sempat tak ukur untuk tegangan per batangnya 24 volt. Yang seharusnya paling enggak 21 volt ya, karena ini 3 volt, jadi 3 kali 7 21 volt. Berarti masih kebesaran sedikit untuk voltasenya. Makanya tadi cepat panas, makanya cepat-cepat tak matikan. Oke, sekarang kita modif dulu untuk bagian inverternya ya. Di sini dia menurunkan tegangan dulu untuk biar pas sama lampu LED-nya. Oke, kita ini dulu modif ininya dulu, inverternya, biar nanti benar-benar pas sama voltase lampunya ya, menyesuaikan. Karena tadi sepertinya kebesaran, takutnya nyala cuman cepet panas biasanya, terus nggak awet karena kebesaran voltase. Oke, kita ini dulu. Oke, ini ya inverternya. Untuk modifnya tadi ini di sini bisa dilihat ya. Di sini ada MOSFET di sini untuk
tegangan backlightnya. Terus tadi ada resistor di sini 2 biji. Untuk ukurannya tadi ini bekasnya ada 2 biji 1 ohm ya ukurannya. Kita ganti di sini, bisa dilihat ya, dengan ukuran 2,2 ohm. Tujuannya apa? Untuk menurunkan tegangan atau menyesuaikan lampu backlightnya yang awalnya tanpa modif, keluar per batang itu 24 volt. Tadi sudah sempat tak tes, sudah tak coba dengan menurunkan modif bagian inverternya dengan mengganti resistor yang tadi saya jelaskan. Sekarang udah terukur 21 volt untuk masing-masing per batang ya, berarti yang artinya udah normal. Terus tadi tak tes agak lama juga udah nggak panas lagi. Kalau yang sebelumnya mungkin memang hanya diganti saja tanpa modif inverternya, makanya mungkin cepat mati. Ini juga sepertinya belum lama diganti ya. Ini bekas bawaannya. Ini dia. Intinya itu saja. Kalau mau ganti lampu backlight, walaupun mungkin beda kancing atau beda modelnya ya, kecuali mungkin yang bawaannya entah dari asli Toshiba-nya, maunya orinya mungkin tanpa modif ya. Karena ini modif, makanya perlu disesuaikan lagi, perlu diperhatikan tadi voltasenya. Karena sebelum-sebelumnya tak modif seperti ini lebih awet ya dibandingkan hanya ganti saja, walaupun ganti satu set tapi tidak memperhatikan voltasenya atau inverternya. Biasanya nggak lama mati lagi ya. Terus biasanya kalau tanpa modif juga lampunya biasanya cepat panas dia. Oke, sekarang kita tes saja untuk memastikan ya, biar teman-teman lihat voltasenya. Oke, kita coba nyalakan. Yang sebelumnya terukur per batang itu 24 volt. Sekarang kita coba nyalakan saja. Kita on kan pakai remote ini ya, udah standby. Kita nyalakan saja. Ini ya, bisa dilihat 21,11 volt. Oke, sekarang kita tinggal rapikan saja, pasang penutupnya, nanti kita tes gambarnya. Oke, sekarang panel udah tak pasang ya, udah tak ini, tinggal kita tes saja. Kita nyalakan, coba kita on kan saja, hasilnya seperti apa. Ini dia, lampu backlightnya cukup rata ya, nggak belang. Ini dia hasilnya. Kita masuk ke AV-in saja video. Ini dia. Ini ya gambarnya, normal. Tinggal nanti kita set aja untuk gambarnya, mungkin kurang redup atau terangnya, bisa disesuaikan seleranya masing-masing. Oke ya, itu saja untuk perbaikan atau pemasangan lampu LED pada TV Toshiba. Dan tentunya ada tadi yang perlu diperhatikan untuk modif bagian inverternya. Jadi jangan hanya ganti lampu LED saja, perlu diperhatikan juga voltasenya biar lebih awet. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.